Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Arisanjaya, NIM 20153 54053. Dari kelas 6A Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan serangan cybercrime yang mungkin terjadi pada website Desa Wisata Jimbaran. Oke, jadi sebelum masuk ke inti utamanya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya serangan cybercrime. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, penggunaan internet semakin meluas dan menjadi salah satu sarana utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh internet, terdapat juga risiko yang mengancam keamanan dan privasi pengguna. Tindakan kejahatan di dunia maya atau bisa disebut cybercrime semakin marak terjadi, termasuk pada website Desa Wisata Jimbaran ini. Nah, apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer atau internet. Istilah ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan online, pencurian data, serangan cyber, dan lain sebagainya. Kejahatan dunia maya semakin marak terjadi dengan banyaknya penggunaan internet dan berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih. Cybercrime dapat merugikan korban secara finansial, merusak reputasi, atau bahkan membahayakan keamanan nasional. Jadi, di sini terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tindakan cybercrime pada website Desa Wisata Jimbaran. Antara lain, yang pertama itu ada penggunaan teknologi yang kurang canggih dan kurang up to date, sehingga rentan terhadap serangan malware maupun hacking. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keamanan cyber pada pengguna dan administrator website. Ketiga, tingkat ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi yang semakin tinggi sehingga meningkatkan peluang terjadinya cybercrime. Keempat, kurangnya pengawasan dan pengamanan pada website sehingga memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan cybercrime. Nah, oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan cybercrime pada website Desa Wisata Jimbaran. Jadi di sini sudah terdapat kasus dan cara penanggulangan dari serangan cybercrime. Yang pertama itu ada kasus SQL injection. Nah, serangan ini terjadi ketika hacker memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang tidak memvalidasi input dari user dengan benar. Hal ini memungkinkan hacker untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam query SQL dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam database. Nah, cara penanggulangannya dan pencegahannya yaitu dengan menggunakan password atau metode prepare statement dan parameters queries serta melakukan sanitasi input data. Selanjutnya yang kedua itu ada cross-site scripting atau biasa disebut XSS. Nah, serangan ini terjadi ketika hacker memanfaatkan celah pada aplikasi web dan memanipulasi data yang ditampilkan ke user. Nah, cara pencegahan dan penanggulangan XSS adalah dengan melakukan sanitasi input data dan output data, serta menghindari penggunaan fungsi-fungsi seperti
e-file, inner HTML, maupun dokumen write. Yang ketiga ada cross-site request forgery atau CSRF. Serangan ini terjadi ketika hacker memanipulasi user agar mengirimkan permintaan HTTP palsu ke aplikasi web dengan tujuan untuk melakukan aksi tertentu tanpa sepengetahuan user. Nah, cara pencegahan dan penanggulangan CSRF adalah dengan menggunakan token atau token CSRF pada setiap form dan permintaan HTTP, serta melakukan verifikasi dan validasi pada setiap permintaan. Yang keempat itu ada brute force attack. Nah, serangan ini terjadi ketika hacker mencoba login ke akun user dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang-ulang. Nah, cara pencegahan dan penanggulangannya yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan keamanan password yang cukup kuat, seperti memaksa user untuk menggunakan kombinasi karakter yang sulit ditebak dan membatasi jumlah upaya login yang gagal. Selanjutnya yaitu yang kelima itu ada denial of service atau DOS. Serangan ini terjadi ketika hacker mencoba membuat server atau jaringan menjadi tidak berfungsi dengan cara mengirimkan permintaan HTTP palsu secara massal, sehingga membebani sumber daya server. Nah, daya server. Cara pencegahan dan penanggulangan DOS adalah dengan mengimplementasikan firewall yang kuat dan melakukan verifikasi setiap permintaan yang masuk ke server, serta menggunakan teknologi caching untuk mengurangi beban server. Selanjutnya itu yang keenam itu ada man in the middle atau MITM attack. Serangan ini dilakukan dengan memasuki komunikasi antara pengguna dan website, sehingga penyerang atau attacker dapat mengakses dan memanipulasi data yang dikirim dan diterima. Cara penanggulangannya adalah dengan menggunakan enkripsi SSL atau TLS pada halaman website. Yang ketujuh yaitu malware. Nah, serangan ini dilakukan dengan memasukkan program berbahaya pada website yang dapat mengambil alih kontrol sistem atau mencuri data pengguna. Cara penanggulangannya adalah dengan menggunakan perangkat lunak keamanan yang mampu mendeteksi dan menghapus malware dari sebuah website. Yang kedelapan itu ada phishing. Nah, serangan ini melibatkan pembuatan halaman website yang palsu yang meniru halaman website yang resmi atau sah untuk mencuri data pengguna. Nah, cara penanggulangannya adalah dengan melakukan verifikasi URL website yang dikunjungi dan memastikan bahwa website yang dikunjungi benar-benar halaman website yang sah atau resmi. Kesembilan, ada social engineering attack. Serangan social engineering terjadi ketika penyerang menggunakan teknik psikologis untuk memperdaya pengguna website dan memperoleh akses ke sistem atau informasi sensitif. Nah, cara penanggulangannya adalah dengan memberikan edukasi tentang teknik social engineering dan membangun lapisan keamanan seperti otorisasi akses. Selanjutnya yang ke-10 ada Zero Day Exploit Attack. Serangan Zero Day Exploit Attack terjadi ketika penyerang mengeksploitasi kelemahan pada software atau aplikasi yang belum dikenali. Nah, cara penanggulangannya adalah dengan memperbaharui sistem keamanan website secara berkala dan memantau informasi tentang celah keamanan terbaru.
Nah, jadi itu adalah beberapa contoh kasus cybercrime yang bisa terjadi pada website Desa Wisata Jimbaran, serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan see ya.